AC Milan terus menunjukkan aktivitas tinggi di bursa transfer musim panas ini, demi membenahi sektor lini serang mereka, menjelang musim kompetisi yang baru. Nama terbaru yang masuk dalam incaran Rossoneri adalah Serhou Guirassy, striker tajam milik Borussia Dortmund. Meski Guirassy dianggap sebagai sosok yang sangat cocok untuk memperkuat lini depan, proses negosiasi dengan Dortmund diperkirakan akan berlangsung sangat sulit. Klub asal Jerman itu disebut telah menetapkan harga tinggi, yakni sebesar 70 juta euro, bagi tim manapun yang ingin merekrut sang penyerang. Nilai tersebut terasa makin memberatkan bagi Milan, terutama jika mengingat latar belakang transfernya. Dortmund hanya perlu mengeluarkan 18 juta euro untuk memboyong Guirassy dari Stuttgart pada tahun lalu. Situasi ini menambah rasa penyesalan bagi Milan, sebab mereka nyaris mendapatkan Guirassy pada Januari 2024, saat ia masih memiliki klausul rilis sebesar 17 juta euro. Namun, kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh Milan, yang kini harus menerima kenyataan pahit. Bek berpengalaman asal Spanyol, Aymeric Laporte, dikabarkan ingin segera angkat kaki dari Al Nassr pada bursa transfer musim panas ini. Ia dilaporkan tengah berupaya keras untuk kembali bermain di kompetisi papan atas Eropa. Keinginannya tersebut dilatar belakangi oleh ambisi pribadi untuk mengamankan tempat di skuad tim nasional Spanyol menjelang Piala Dunia 2026. Kondisi ini langsung menarik perhatian klub lamanya, Athletic Bilbao, serta klub besar Italia, Juventus, yang kini bersiap memantau perkembangan situasi sang pemain. Namun, mendapatkan tanda tangan bek berusia 31 tahun itu dipastikan tidak akan menjadi perkara mudah. Beberapa klub ternama dari Inggris dan Italia juga dikabarkan ikut tertarik merekrutnya musim panas ini. Di tengah persaingan sengit antar peminat, satu tantangan besar muncul, yakni gaji tinggi yang diterima Laporte di Arab Saudi, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kepindahannya, khususnya jika ingin kembali ke Bilbao yang memiliki batasan finansial. Tyrell Malacia, yang bergabung dengan PSV pada pertengahan musim 2024-2025, hanya tampil dalam 12 pertandingan di semua kompetisi, tanpa memberikan satupun kontribusi gol maupun assist. Penampilannya dinilai jauh dari kata memuaskan. Bahkan ia kerap kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten akibat performa yang tidak stabil. PSV, yang awalnya berharap Malacia bisa menjadi solusi jangka pendek di sisi kiri pertahanan mereka, justru dikecewakan oleh kurangnya dampak yang ditunjukkan sang pemain. Bek berusia 25 tahun itu, gagal memberikan ketenangan dan soliditas di lini belakang, membuat pelatih kehilangan kepercayaan padanya. Akibat performa yang tak kunjung membaik, klub asal Eindhoven tersebut akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa peminjamannya lebih awal, dan mengembalikannya ke klub asalnya, Manchester United, di akhir musim. Klub raksasa La Liga, Barcelona, akhirnya bisa sedikit lega, setelah berhasil menyelesaikan salah satu fase paling kelam dalam sejarah keuangan mereka. Dalam pernyataan resmi terbaru, manajemen klub mengumumkan bahwa mereka telah melunasi seluruh sisa utang gaji kepada para mantan pemain dan staf. Pembayaran terakhir yang mencapai 16 juta euro, menandai berakhirnya beban utang warisan dari masa kepemimpinan Josep Maria Bartomeu. Lionel Messi, ikon utama klub, tercatat sebagai penerima jumlah terbesar dari pelunasan ini. Masalah utang ini bermula dari krisis keuangan hebat yang melanda klub akibat pandemi pada tahun 2020. Ketika para pemain secara sukarela menunda gaji mereka demi menjaga kelangsungan hidup Barcelona, di tengah ancaman kebangkrutan. Lebih dari sekadar pelunasan, kisah ini mencerminkan perjuangan keras klub dalam melewati masa-masa penuh tantangan. Lionel Messi kembali menjadi pusat perhatian, setelah Inter Miami menelan kekalahan telak dari PSG di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Meski demikian, hasil buruk tersebut tidak serta-merta membuat sang mega bintang dianggap gagal. Sebaliknya, legenda AC Milan sekaligus penasihat klub, Zlatan Ibrahimovic, justru membela Messi dengan melontarkan kritik keras terhadap kualitas skuad Inter Miami. Dalam komentarnya yang terus terang, Zlatan menyoroti performa buruk rekan-rekan Messi dalam pertandingan itu. Messi tidak kalah, yang kalah adalah Inter Miami. Dia bermain seolah dikelilingi patung, bukan rekan setim, ujar Zlatan. Ia menambahkan, jika Messi bermain di tim besar manapun, Anda akan melihat siapa singa sebenarnya. Dia masih mampu melakukan hal-hal luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh 99% pemain lain. Zlatan juga mengkritik kurangnya struktur tim, menyebut tidak adanya pelatih yang kompeten, pemain bintang, maupun pemahaman taktik dasar seperti pergerakan tanpa bola. Manchester United dikabarkan telah melayangkan penawaran resmi untuk mendatangkan Ivan Toney dari klub Arab Saudi, Al Ahly. Striker timnas Inggris itu disebut-sebut bersedia kembali merumput di Premier League setelah menghabiskan satu musim di Timur Tengah sejak kepindahannya dari Brentford. Keinginan Toney untuk kembali bermain di level tertinggi sepak bola Inggris diyakini menjadi faktor penting dalam proses transfer ini. Berdasarkan laporan dari Vichages, United mengajukan tawaran senilai 25 juta pound sterling sebagai biaya awal, ditambah bonus sebesar 4,3 juta pound sterling dalam bentuk add-ons yang bergantung pada performa sang pemain. Negosiasi juga telah dilakukan dengan agen Toney, menunjukkan bahwa pembicaraan telah memasuki tahap yang cukup serius. Kehadiran Toney dipandang sebagai solusi terjangkau dan realistis bagi lini depan Manchester United yang tengah mencari sosok penyerang baru untuk menambah kedalaman skuad. Atletico Madrid dikabarkan berencana melepas Saul Niguez secara permanen, begitu sang pemain kembali dari masa peminjamannya di Sevilla. Gelandang asal Spanyol itu baru saja menyelesaikan masa pinjam selama satu musim,
namun tidak berhasil menunjukkan performa yang cukup meyakinkan untuk kembali masuk dalam skuad utama Los Rojiblancos. Meskipun Saul sempat menyatakan keinginannya untuk kembali memperkuat Atletico, pelatih Diego Simeone tampaknya tidak memasukkan namanya dalam rencana jangka panjang tim. Penampilan Saul yang inkonsisten sepanjang musim, membuat posisinya semakin terpinggirkan. Sevilla, yang memiliki opsi untuk mempermanenkan statusnya, akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama. Hal ini, menandakan bahwa sang pemain kini harus segera mencari pelabuhan baru, guna melanjutkan karirnya di level tertinggi. Sayangnya, peluang Saul untuk tetap bermain di La Liga tampaknya cukup kecil. Hingga saat ini, belum ada klub yang menunjukkan ketertarikan serius untuk merekrutnya. Barcelona, kini hanya tinggal mengaktifkan klausul rilis Nico Williams yang bernilai 49,5 juta pound sterling, untuk membawanya ke Camp Nou. Proses transfer ini dikabarkan sudah memasuki tahap akhir, namun masih ada satu hal yang menjadi perhatian sang pemain. Menurut laporan dari Marca, Williams meminta kepastian dari pihak klub, terkait proses pendaftarannya sebagai pemain resmi Barcelona. Ia ingin mendapatkan jaminan, bahwa tidak akan ada hambatan administratif atau finansial yang mengganggu kelancaran proses tersebut. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Williams tampaknya belajar dari kasus yang pernah dialami oleh Dani Olmo, yang sempat tidak bisa langsung didaftarkan oleh Barcelona, karena kendala dalam struktur keuangan dan aturan pendaftaran pemain di La Liga. Situasi seperti itu, tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Williams, yang ingin memastikan dirinya bisa langsung bermain dan berkontribusi begitu transfer resmi diumumkan. Oleh karena itu, sebelum mengambil langkah final, ia menuntut kejelasan penuh dari pihak manajemen klub, agar tidak terjebak dalam situasi yang sama. Real Madrid, dikabarkan telah mengambil keputusan akhir terkait pencarian penyerang baru mereka. Klub raksasa asal Spanyol tersebut, memastikan tidak akan merekrut striker tambahan untuk menghadapi musim depan. Keputusan yang cukup mengejutkan ini, berasal langsung dari pelatih baru mereka, Xabi Alonso. Ex-gelandang legendaris itu, memilih untuk menaruh kepercayaan penuh pada pemain muda binaan akademi klub. Salah satu nama yang berhasil menarik perhatiannya, adalah Gonzalo Garcia. Penyerang muda ini tampil impresif, ketika diberi kesempatan bermain di turnamen pramusim Piala Dunia antar klub. Kemampuan Garcia sebagai pencetak gol terbukti nyata, dengan catatan 155 gol di berbagai kelompok usia. Sejak bergabung dengan Akademi Real Madrid pada usia 11 tahun. Perannya dalam tim juga tak lepas dari pengaruh besar Raul González, yang membimbingnya di tim Castilla, dan berkontribusi besar terhadap perkembangan sang pemain. Karir Martin Zubimendi, akan memasuki fase baru dalam waktu dekat. Gelandang andalan Real Sociedad itu, dipastikan akan bergabung dengan Arsenal pada jendela transfer musim panas ini. Pengumuman resmi mengenai kepindahannya, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat dari seluruh pihak yang terlibat. Menariknya, kesepakatan antara Arsenal, Real Sociedad, dan Zubimendi, sebenarnya telah tercapai beberapa minggu yang lalu. Namun pengumuman tersebut tertunda, karena kendala teknis yang berkaitan dengan laporan keuangan klub asal Spanyol itu. Seperti yang sudah diketahui, Zubimendi memiliki klausul pelepasan senilai 60 juta euro dalam kontraknya bersama Real Sociedad. Meski begitu, Arsenal sepakat untuk membayar 10% lebih mahal dari nilai tersebut, sehingga total biaya transfernya menjadi 66 juta euro. Strategi ini, memungkinkan The Gunners memperoleh skema pembayaran yang lebih fleksibel, tanpa harus melunasi seluruh nilai transfer secara sekaligus. Setelah kepergian Ansu Fati, nomor punggung 10 yang legendaris di Barcelona, akhirnya akan segera memiliki pemilik baru. Kali ini, kehormatan besar tersebut jatuh kepada bocah ajaib kebanggaan Akademi La Masia, Lamine Yamal. Pemain muda yang tengah moncer itu, dipilih sebagai simbol generasi baru Blaugrana. Menariknya, pengumuman resmi mengenai penunjukan Yamal sebagai pemilik nomor 10, akan dilakukan lebih cepat dari rencana awal. Hal ini, sengaja disesuaikan dengan peluncuran jersey kandang terbaru untuk musim 2025-2026. Langkah ini, bukan sekadar bersifat simbolis, tetapi juga merupakan bagian dari strategi finansial yang matang. Barcelona berharap, momentum tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan jersey, terutama dengan nama Yamal di punggungnya, guna menghasilkan pemasukan tambahan yang sangat dibutuhkan untuk menstabilkan kondisi keuangan klub. Klub Serie A, Fiorentina, dikabarkan tengah mempersiapkan langkah strategis di bursa transfer musim panas ini. La Viola, dilaporkan serius membidik gelandang serang muda milik Manchester City, James McAtee, yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di kompetisi Italia. Fiorentina, melihat peluang emas untuk merekrut McAtee dengan harga yang relatif terjangkau, mengingat situasi kontraknya yang mendekati akhir, dan keinginannya untuk mendapatkan waktu bermain secara reguler. Klub yang bermarkas di Floren itu berharap, dapat menyelesaikan proses negosiasi dengan nilai transfer di bawah 20 juta euro. Keyakinan mereka juga diperkuat oleh fakta, bahwa Manchester City kemungkinan bersedia melepas sang pemain demi memberikan ruang bagi regenerasi skuad. Jika berhasil, McAtee bisa menjadi tambahan penting bagi proyek jangka panjang Fiorentina di bawah pelatih mereka saat ini. 5 tahun setelah bergabung dari Atletico Madrid dengan bandrol transfer sebesar 50 juta euro, masa depan Thomas Partey di Arsenal kini mendekati akhir. Kontrak gelandang berusia 32 tahun itu, akan resmi berakhir besok. Berdasarkan laporan The Athletic, pembicaraan terkait perpanjangan kontraknya sudah mengalami kebuntuan sejak beberapa pekan lalu. Tidak ada kemajuan berarti dalam negosiasi, hingga akhirnya proses tersebut benar-benar gagal total. Statusnya sebagai pemain bebas transfer,
langsung menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Dari sekian banyak peminat, AC Milan dan Juventus disebut sebagai dua klub yang paling sigap dan siap bertindak cepat untuk merekrutnya. Kedua tim top Serie A ini memang telah lama dikaitkan dengan Partey dalam beberapa bursa transfer sebelumnya. Kini, mereka melihat situasi ini sebagai peluang besar untuk mendapatkan jasanya tanpa harus membayar biaya transfer. Marco Senesi, saat ini menjadi salah satu bek tengah yang paling banyak diminati dalam bursa transfer musim panas. Bek berusia 28 tahun itu, masih terikat kontrak dengan Bournemouth hingga Juni 2026. Namun situasi kontraknya membuat klub Premier League tersebut berpotensi melepasnya dalam waktu dekat. Menurut laporan dari Sport Mediaset, Juventus dan AS Roma termasuk klub yang paling serius dalam memburu tanda tangannya. Meski begitu, Roma dilaporkan sedikit tertinggal, karena masih harus menyesuaikan diri dengan regulasi financial fair play. Selain dua tim asal Italia tersebut, nama Real Sociedad dan Villarreal juga muncul sebagai peminat bek asal Argentina itu. Juventus sendiri, kabarnya masih mengevaluasi sejumlah opsi lain untuk posisi bek tengah. Saat ini, pindah ke Spanyol mungkin menjadi pilihan yang lebih realistis bagi Senesi, mengingat Villarreal dan Real Sociedad bisa menawarkan peluang baginya untuk kembali tampil gemilang di La Liga. Bayern Munich dipastikan akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain di perempat final Piala Dunia antar klub 2025. Kedua tim besar ini baru saja melangkah dari babak 16 besar, di mana PSG membantai Inter Miami dengan skor telak 4-0. Sementara Bayern mengalahkan Flamengo 4-2. Striker andalan Bayern, Harry Kane, memprediksi laga melawan PSG akan menjadi tantangan berat. PSG datang dengan status sebagai peraih treble musim 2024-2025. Namun kemenangan Bayern atas mereka di awal musim menjadi modal kepercayaan diri yang besar. Ini akan jadi pertandingan sulit lainnya. PSG baru saja menjalani musim yang luar biasa, ujar Kane. Kami sudah pernah menghadapi mereka musim ini, dan berhasil menang. Ia menambahkan, laga nanti pasti berat, tapi kami tahu bahwa kami mampu mengalahkan siapapun, jika tampil dalam performa terbaik. Sekarang kami fokus untuk pemulihan, lalu bersiap memberikan segalanya di lapangan. Pada 20 Juni lalu, Florian Wirtz resmi pindah dari Bayer Leverkusen ke juara Liga Inggris musim lalu, Liverpool. Transfer ini mencetak rekor sebagai penjualan termahal Leverkusen dan pembelian terbesar dalam sejarah Liverpool. Menurut Transfermarkt, nilai transfernya mencapai 125 juta euro, belum termasuk bonus tambahan sebesar 25 juta euro, yang bergantung pada pemenuhan beberapa klausul. Tak butuh waktu lama, Leverkusen langsung bergerak mencari pengganti pemain berusia 22 tahun itu. Mengutip dari media sosial jurnalis transfer Fabrizio Romano, Leverkusen telah menjalin kesepakatan dengan PSV Eindhoven untuk merekrut Malik Tillman. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang seperti Wirtz ini, mencetak 16 gol dan menyumbang 5 assist dalam 34 pertandingan musim lalu. Tillman pun diharapkan bisa cepat menyesuaikan diri dengan tim barunya musim depan. Liam Delap resmi bergabung dengan Chelsea dari Ipswich pada akhir musim 2024-2025, setelah klub asal London Barat tersebut mengaktifkan klausul pelepasannya senilai 30 juta pound sterling. Kedatangannya langsung mendapat kepercayaan dari pelatih Enzo Maresca, yang menyertakannya dalam skuad untuk ajang Piala Dunia antar klub. Dalam pertandingan debut melawan LA Galaxy, Delap menyumbangkan assist meski masuk sebagai pemain pengganti. Ia kemudian dipercaya sebagai starter dalam 3 pertandingan berikutnya, dan berhasil mencetak gol pertamanya untuk Chelsea saat menghadapi AS Tunis di laga terakhir fase grup. Meskipun penampilannya cukup menjanjikan, William Gallas mengingatkan, agar publik tidak terburu-buru membuat penilaian. Menurutnya, tekanan bermain di level tertinggi sangat berbeda dibandingkan saat Delap masih membela Ipswich. Banyak yang menyebut Liam Delap sebagai penerus Harry Kane. Tetapi perjalanannya masih panjang, dan kita perlu bersabar, kata Gallas. Barcelona tengah dihadapkan pada situasi sulit menjelang jendela transfer musim panas. Ronald Araujo, yang baru saja menekan kontrak hingga tahun 2031, bisa dilepas hanya dengan bayaran 60 juta euro dalam kurun waktu 1 hingga 15 Juli. Meskipun nilai klausul pelepasannya secara umum mencapai angka luar biasa, yakni 1 miliar euro, kontrak barunya menyertakan ketentuan khusus berupa harga rilis sementara, yang jauh lebih rendah untuk periode terbatas musim panas ini. Beberapa petinggi klub disebut-sebut mendukung pemanfaatan klausul ini oleh klub peminat. Karena dana dari penjualan Araujo diyakini bisa membantu proses pendaftaran pemain baru seperti Joan Garcia dan Nico Williams. Sementara itu, Araujo sendiri belum menunjukkan sinyal ingin meninggalkan Camp Nou. Namun, apabila ada klub yang bersedia mengaktifkan klausul khusus dalam waktu yang telah ditentukan, maka Barcelona tidak memiliki kuasa untuk mencegah kepergiannya. Juventus tampaknya masih belum menyerah dalam upaya merekrut Victor Osimhen. Striker asal Nigeria itu tetap menjadi target utama mereka untuk memperkuat lini depan musim depan, bersaing ketat dengan nama lain seperti Jonathan David. Berdasarkan laporan dari Sky Sport Italia, negosiasi mengenai Osimhen kini telah memasuki tahap yang lebih intens. Juventus dikabarkan sudah menghubungi perwakilan sang pemain pada akhir pekan lalu, guna mempercepat proses pembicaraan. Namun, transfer Osimhen ke Turin diprediksi akan sangat rumit. Napoli masih menyimpan luka dari kepindahan Gonzalo Higuain ke Juventus beberapa tahun lalu, dan kini sangat berhati-hati. Mereka menetapkan klausul pelepasan sebesar 75 juta euro, yang hanya berlaku untuk klub non-Italia. Jika Juventus tetap ngotot,
Napoli diyakini akan meminta bayaran lebih tinggi, yakni 80 juta euro. Fluminense mencatat kejutan besar di ajang Piala Dunia antar klub 2025 dengan mengalahkan Inter Milan 2-0 di babak 16 besar. Kemenangan ini memastikan tim asal Brasil itu melaju ke perempat final, menyusul Palmeiras sebagai wakil kedua dari negaranya yang berhasil lolos. German Cano membuka keunggulan Fluminense pada menit ketiga, sementara Hercules yang masuk dari bangku cadangan mengunci kemenangan dengan gol di masa tambahan waktu. Meski Inter Milan lebih dominan dalam penguasaan bola dan datang sebagai tim unggulan, mereka gagal memaksimalkan peluang. Kekalahan ini membuat Inter tersingkir lebih awal dari turnamen, sedangkan Fluminense tampil semakin percaya diri menghadapi tantangan di babak berikutnya.